Teknik penyusunan khotbah membangun argumen dan poin-poin khotbah. Pengertian dan hakikat khotbah. Khotbah merupakan bentuk komunikasi rohani yang menyampaikan firman Allah agar tetap dihayati dalam kehidupan manusia. Khotbah bukan hanya kegiatan berbicara, tetapi menjadi pertemuan antara wahyu Tuhan dan iman pendengar. John Stott menjelaskan bahwa khotbah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pesan Alkitab dengan kehidupan masa kini tanpa mengubah makna aslinya. Fred B. Craddock menambahkan bahwa khotbah adalah seni yang menumbuhkan dan menggerakkan iman jemaat. Dalam pandangan klasik, khotbah memiliki otoritas karena bersumber dari Allah, bukan dari pengkhotbah itu sendiri. Di Indonesia, Benny Anggolan menegaskan bahwa homiletika menuntut pemahaman yang mendalam terhadap Alkitab serta kemampuan menyampaikan pesan secara efektif. Khotbah yang baik harus berpijak pada teks kitab suci, relevan dengan konteks kehidupan jemaat, dan menyampaikan pesan Allah dengan jelas, mendalam, dan bermakna. Teknik penyusunan khotbah. Yang pertama, langkah awal. Khotbah harus didasarkan pada teks Alkitab, dipelajari secara mendalam, dan didukung oleh persiapan rohani melalui doa serta perenungan agar memiliki makna spiritual, bukan sekedar pidato religius. Yang kedua, bahasa dan gaya. Penyampaian khotbah harus jelas, komunikatif, dan tetap mengandung bobot teologis. Disesuaikan dengan karakter audiens, serta disampaikan dengan cara yang menyentuh hati dan menegaskan kebenaran tanpa memanipulasi emosi. Yang ketiga, struktur dasar. Khotbah sebaiknya tersusun dalam pendahuluan, isi, dan penutup, dengan alur yang logis mengikuti teks Alkitab, sehingga jemaat dapat memahami pesan firman secara bertahap dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun argumen dan poin-poin khotbah. Argumen merupakan dasar utama dalam khotbah yang menjaga pesan firman tetap kuat dan bermakna. Dalam praktik homiletika modern, terdapat dua pendekatan utama dalam menyusun argumentasi. Yang pertama adalah deduktif, yang memulai dari prinsip umum menuju penerapan konkret. Dan yang kedua adalah induktif, yang bergerak dari pengalaman hidup menuju kepada kesimpulan teologis. Poin-poin khotbah sebaiknya dibangun dengan prinsip kesatuan, keteraturan, dan kemajuan, sehingga setiap bagian mendukung pemahaman pendengar terhadap pesan inti. Ilustrasi dan aplikasi digunakan untuk mengaitkan teks dengan kehidupan nyata, namun tidak boleh mengalihkan perhatian dari firman. Konsistensi teologis juga penting dengan menekankan eksegesis yang akurat agar setiap bagian khotbah dapat mencerminkan kebenaran Alkitab dan relevan bagi pendengar. Kesimpulan, penyusunan khotbah yang baik membutuhkan kombinasi pemahaman teologis, keterampilan menafsirkan Alkitab, dan kepekaan pastoral, sehingga firman Allah dapat disampaikan secara hidup dan relevan bagi jemaat. Khotbah yang kuat harus berlandaskan teks Alkitab, tersusun secara sistematis dan jelas, serta mampu memadukan nalar dan emosi agar dapat menyentuh pikiran dan hati pendengar. Proses ini bukan sekedar keterampilan teknis, melainkan juga tindakan spiritual dan teologis yang menuntut pengkhotbah untuk tekun mempelajari Alkitab, rendah hati, dan berani menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, khotbah yang disampaikan dengan baik menjadi sarana pertumbuhan gereja dalam pengenalan akan Kristus dan taatan kepada kehendak